Halo para dulur, terima kasih atas kehadirannya. Saya saat ini hadir kembali dalam video. Setelah 1 bulan tidak hadir, tidak membuat video, dan saat ini baru hadir, dan saya ini mau mengulas tentang epos Ramayana dan Wiracarita Mahabharata. Cerita dari India yang bukan hanya cerita tapi sebenarnya juga kitab keagamaan, kitab suci yang bukan hanya memuatkan cerita tapi memuatkan ajaran-ajaran teologi, ajaran moral. Dan kalau kita melihat film yang dari India itu yang berseri-seri di televisi dan sekarang di YouTube banyak sekali, kita menarik karena kalau melihat film itu sangat hidup. Jadi kalau melihat itu kita itu merasa menjadi bagian dari cerita itu, untuk seolah-olah merespon setuju atau tidak setuju dan sebagainya itu. Jadi menarik. Yang kedua menarik oleh karena itu bahasanya itu bahasa-bahasa yang sangat mendalam, bahasa-bahasa yang bersifat filosofis, teologis, dengan bahasa-bahasa simbol yang sangat mendalam. Jadi kalau orang menonton itu kita sekaligus belajar tentang nilai-nilai filsafat, teologi. Ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar, bukan hanya nonton, belajar filsafat, belajar teologi, itu tontonlah film Mahabharata Ramayana dari versi India, nanti dibandingkan dengan versi Indonesia, versi Jawa, tampilkan di wayang-wayang itu, nanti agak berbeda. Saya sudah membandingkannya. Meskipun demikian, saya kalau ditinjau dari paradigma teologi dan paradigma sosial politik, ada persoalan dalam kehidupan modern. Ya, kehidupan yang dulu sebenarnya ada, terutama dalam ditinjau dari kehidupan modern yang sekarang. Yang pertama, cerita Ramayana dan Mahabharata adalah cerita disharmoni, cerita konflik dan konflik yang sumbernya dari elit para dewa itu. Jadi yang konflik itu sebenarnya dimulai dari para dewa. Para dewa mempunyai avatara atau penampakan atau penjelmaan, perwujudan, dan orang-orang yang diperanakkan, sehingga yang mewujud dalam kelas Brahmana dan kelas Ksatria yang mempunyai hak untuk mengelola politik kehidupan di dunia. Jadi yang mempunyai wewenang untuk mengelola kehidupan adalah para Brahmana dan Ksatria yang dianggap mempunyai referensi pada para dewa utama, Brahma, Wisnu, Siwa. Demikian juga dewa-dewa yang sekunder, para Indra, Dharma dan sebagainya, itu banyak sekali, Bayu. Jadi itu disharmoni, konflik. Dan konfliknya akhirnya semuanya akan musnah juga. Seperti Krishna akhirnya juga mati juga. Sehingga para dewa itu mempunyai senjata-senjata yang diberikan juga, dikaruniakan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Sehingga tokoh-tokoh pewayangan, tokoh-tokoh dalam Mahabharata dan Ramayana itu adalah tokoh-tokoh yang dengan kuasa dan senjata yang dari para dewa. Senjata yang disebut
senjata Brahmasta itu ya, senjata para dewa. Jadi disharmoni, teologi disharmoni dari yang bersumber dari para dewa. Yang kedua, sebagai paradigma, ini paradigma teologi dan paradigma sosial politik yang akan selalu konflik ini, karena memang dimulai ya sumbernya itu dari konflik yang berujung pada kehancuran konflik juga. Mahabharata diakhiri dengan perang Baratayuda yang musnah semua. Bahkan Apatara Wisnu yaitu Krishna pun mati juga. Ya, Wisnu pun mati juga. Tidak moksa, dia dibunuh. Para Pandawa juga mati juga. Yang moksa cuma Puntadewa. Parikes Puntadewa. Yang kedua itu bersifat, secara paradigma itu bersifat monopoli. Ya, monopoli berkaitan dengan para elit tadi, elit para dewa yang ada di kayangan atas dan kayangan bawah, karena ada dewa yang ada di bawah bumi juga. Ibu Pertiwi, Dewa Pertiwi itu ada dewa bumi. Dan yang mewujud pada para ksatria dan para brahmana. Yang kedua, monopoli. Jadi hanya orang kelompok ksatria dan brahmana inilah yang mengelola kehidupan, mengelola kekuasaan, mengelola politik. Jadi kasta-kasta di bawahnya adalah kasta-kasta yang tidak punya akses pada dewa, seolah-olah dewa pun juga tidak punya akses terhadap mereka juga. Jadi seolah-olah di luar cerita. Jadi monopoli. Seperti dulu ada cerita pada awal Pandawa, ya, karena itu sebenarnya anak dari Dewa Surya dengan Ibu Kunti. Tapi dia diasuh karena dibuang oleh Kunti, dia diasuh oleh seorang kusir Ngastino, siapa namanya itu. Dan ketika para Pandawa dan Kurawa berguru pada Resi Drona, karena tadi sebenarnya juga pengen belajar menjadi muridnya Drona, tapi Drona menolak. Alasannya, kami hanya menjadi guru untuk ksatria dan brahmana, jadi tidak menerima kasta di luar ksatria dan di luar brahmana tidak berhak memegang senjata, tidak berhak untuk pegang kekuasaan, sehingga karena ditolak untuk menjadi murid. Jadi monopoli. Yang ketiga itu stagnan dari sisi struktur sosial. Stagnannya yaitu tadi, secara kasta itu tidak bisa perubahan, pergerakan, dinamika. Dinamikanya hanya ada pada kedua kasta ini aja, yaitu kasta brahmana dan kasta ksatria. Seorang ksatria bisa menjadi brahmana, tetapi demikian juga seorang brahmana bisa menjadi ksatria, tetapi tidak dengan kasta sudra atau apalagi kasta dalit. Nah, ini monopoli dan secara struktural itu stagnan.
beku, kaku, tidak mobile. Tidak ada kemungkinan seorang sudra untuk naik kepada kesatria atau brahmana. Ini stagnan, immobile, kaku, secara struktur itu kaku. Ya. Yang ketiga, yang keempat itu Mahabharata Ramayana itu sebenarnya juga tidak apresiatif terhadap kehidupan dunia. Jadi yang dicita-citakan adalah supaya bisa mengakhiri kehidupan dunia, terhadap siklus ya, reinkarnasi itu. Jadi kalau orang mencita-citakan supaya moksa dan memutus tali siklus reinkarnasi samsara itu. Jadi penilaian terhadap kehidupan dunia ini adalah buruk, sesuatu yang tidak dikehendaki. Orang menghendaki untuk keluar, untuk tidak eksis terhadap kehidupan di dunia. Nah ini, maka kalau sekarang kita lihat video, film-film di kota Varanasi di India sana, banyak orang ke sana dari berbagai tempat untuk bisa mati di Varanasi, karena kalau bisa mati di Varanasi, kota yang pinggir Sungai Gangga, orang itu kalau mati di sana tidak akan kembali, tidak akan reinkarnasi. Dia akan terputus rantai reinkarnasinya. Dia akan moksa. Dia akan langsung pada kahyangan dewa. Ya. Jadi orang mencita-citakan untuk tidak hidup di dunia. Jadi dunia ini sesuatu dipandang sebagai sesuatu yang buruk. Ya. Makanya banyak orang untuk mencita-citakan punya apa-apa, bahkan yang secara ekstrim itu kelompok-kelompok orang-orang sekte-sekte ekstrim, sekte-sekte agori ya, sekte-sekte agori, pemuja para dewa Wisnu banyak di kota-kota, di kota Varanasi di India sana, secara ekstrim untuk tidak punya etika apapun. Tidak ada yang disebut baik dan buruk, semuanya sama saja ya. Makan apa saja bisa, makan daging manusia ya. Makan kotorannya sendiri ya. Hubungan seksual dan sebagainya itu tidak ada nilai-nilai etika baik dan buruk. Jadi value-nya itu terhadap dunia itu negatif, tidak apresiatif. Jadi dari sisi paradigma sosial, politik, paradigma teologi, menurut saya bermasalah, menjadi persoalan ya. Karena satu tadi disharmoni yang dimulai dari para dewa elit yang kemudian terimplementasi pada kehidupan dunia, yang dikuasai oleh para brahmana dan kesatria yang adalah juga orang-orang penjelmaan dari mereka semua, anugerah dari mereka semua. Seperti Pandowo itu semua bukan anak-anak dari Pandu, itu anak-anak para dewa. Puntadewa itu adalah anak Bathara Darma. Dia darahnya putih, ya suka melakukan kebaikan. Perkudara itu adalah anak Bayu, dewa Bayu. Terus kemudian siapa itu? Janaka, anak dewa siapa itu? Surya, apa itu? Karna, anak dewa Surya.
dan sebagainya. Ya, anak-anak para dewa-dewa semua. Kurawa adalah orang-orang yang referensinya pada dewa Siwa, terutama Durga, yang jahat, yang merusak. Jadi semuanya adalah manifestasi dari kekuasaan elit surga yang mengejawantah pada kehidupan dunia, yang dimonopoli oleh kelompok-kelompok, terutama dua kelas elitnya itu. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kita belajar. Nanti akan berbeda ya dengan ya Wiracarita Mahabharata dan Ramayana diceritakan, disadur, ya, ditampilkan oleh orang Jawa dalam bentuk pewayangan. Pewayangan Jawa nanti filsafatnya sudah berbeda dengan filsafat yang mendasari, yang menaungi Mahabharata dan Ramayana. Pewayangan Jawa itu mengemas Ramayana Mahabharata dalam bingkai, yaitu memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono itu memandang kehidupan dunia yang positif. Hanya berbeda. Nanti yang memayu hayuning bawono ya, kaitannya dengan apa itu? Pementasan Ramayana Mahabharata dalam versi wayang Jawa. Nanti kita ulas dalam video yang berikutnya. Semoga bermanfaat, Tuhan memberkati.